Wasn't too pretty on the outside, but as I say. Hai guys, by the way, gimana nih kabar kalian semua? Pada video kali ini, seperti biasa, gua akan kembali menemani waktu luang kalian dengan membahas sebuah alur cerita film yang diberi judul Cannibal Comedian, dirilis pada tahun 2023 kemarin. Film ini menceritakan tentang seorang stand up komedi atau komedian yang membuat bakso daging dari olahan daging manusia. Layaknya psikopat pada umumnya yang kebanyakan punya sifat narsisistik, kanibal ini juga terobsesi ingin menjadi terkenal khususnya di bidang perkomedian, namun dengan jokes-jokes yang sangat mengerikan. Seperti apakah kisah selanjutnya? Oke, kalau misalkan kalian penasaran, mendingan kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya. The film which you are about to see is the dramatized account of numerous tales and rumors surrounding sacred lands. Film ini dimulai dengan penjelasan menyeramkan tentang kanibal, yaitu orang-orang yang suka memakan daging manusia. Narator menceritakan dengan detail yang bikin kita merinding. Kanibal-kanibal ini berasal dari suku misterius yang percaya bahwa memakan seseorang akan mentransfer pengetahuan dan juga kekuatan dari orang tersebut. Lalu kita diperkenalkan kepada seorang pria bernama Charlie. Ini orangnya, laki-laki aneh yang tinggal di tengah gurun yang sepi. Usut punya usut, ternyata dia sedang mengejar seorang wanita, bukan untuk mengajaknya mantap-mantap, tetapi untuk dijadikan makanan. Bagi si Charlie, membunuh dan memakan daging manusia sudah menjadi hal biasa untuk dirinya. Wanita yang ketakutan itu pun bersembunyi di dalam rumah, tetapi Charlie menemukan keberadaannya dan tanpa banyak cincong, dia pun langsung menghabisinya. That's gonna make a spicy meatball. Setelah itu, Charlie membuat bakso dari daging wanita tersebut. Dia ingin menciptakan hidangan yang populer di Amerika Serikat yang biasanya dimakan berbarengan dengan hotdog. Kemudian Charlie mendirikan sebuah stand kecil di dekat gurun untuk menjual bakso daging tersebut. You expect me to eat a hot dog? Tidak lama kemudian datanglah sepasang kekasih yang berhenti di dekat standnya. Wanita yang merupakan seorang vegan berdebat dengan pacarnya. Dia mencoba melarangnya untuk tidak memakan bakso daging tersebut. Tetapi si pria menolak. Dia malah meminta Charlie untuk menyiapkan satu porsi lagi. Sambil menyiapkan hidangan, Charlie bercanda dan melontarkan lelucon. Ternyata Charlie bercita-cita ingin menjadi seorang komedian terkenal atau seorang stand up komedi. Sang pria pun ketawa setelah mendengar jokes dari si Charlie. Ya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Kemudian ketika mereka akan pergi, tiba-tiba Charlie menyerang pria itu dengan kampak dan menghabisinya. Where you going? I heard you single. Pacarnya yang sangat terkejut dan ketakutan, dia pun berusaha untuk kabur. Saat pelariannya, tiba-tiba ada sebuah mobil berhenti di depannya. Di dalam mobil itu ada seorang wanita bernama Eleanor. Wanita yang ketakutan ini pun jelas meminta bantuan kepadanya. Namun Eleanor dengan dingin menolak. Kenapa bisa menolak? Ya, karena Eleanor ini sudah tahu persis apa yang sedang terjadi. Seperti biasa, kemudian Charlie mengubah tubuh wanita itu menjadi bakso daging. Karena itulah cara dia untuk mencari nafkah dan juga menghilangkan jejak. Setelah itu, Eleanor menghampiri Charlie dan di sini kita mendapatkan kenyataan yang mengerikan. Ternyata Eleanor dan Charlie adalah teman baik. Itu sebabnya Eleanor tidak menolong wanita sebelumnya. Eleanor ini tahu bahwa sebelumnya Charlie sedang berburu. Dengan santai Eleanor bertanya, "Bagaimana dengan cita-citamu menjadi seorang komedian itu?" Charlie menjawab, "Ya,
Masih, aku tidak akan pernah menyerah untuk menjadi seorang komedian. Lalu cerita beralih ke karakter baru di film ini, seorang wanita cantik bernama Crystal. Dia merupakan seorang penyanyi muda yang sedang dalam perjalanan untuk tampil di sebuah festival. Saat di tengah jalan, dia melihat Eleanor yang ternyata sedang berpura-pura bahwa mobilnya mogok dan bermasalah. Crystal pun menawarkan tumpangan dan Eleanor yang berperilaku ramah, dia mengucapkan terima kasih serta mulai bertanya-tanya. Namun si Eleanor menipu Crystal dan malah membawanya ke rumah Charlie. Friends or fam? They're both my. Begitu mereka sampai di sana, tiba-tiba Crystal yang kesakitan dan terhuyung-huyung, dia berusaha keluar dari mobil dan melarikan diri. Namun ketika Eleanor mencoba memukulnya lagi, Crystal melawan dan mendorongnya. Sayangnya ketika dia ada kesempatan untuk kabur, Charlie tiba-tiba datang. Tentu saja Charlie langsung menangkapnya dan mengikatnya di This kursi. girl last night. She wasn't too pretty on the outside, but as I say, Alih-alih langsung membunuhnya, ternyata Charlie di sini malah berstand up komedi. Charlie membawakan materi komedinya di depan Crystal, dan tentu saja Crystal hanya bingung dan juga you'll ketakutan. get used to that. What? Feisty. Lalu kemudian terungkap bahwa satu-satunya alasan Charlie tidak membunuh Crystal adalah karena dia masih punya banyak stok daging dari korban-korban sebelumnya. Keesokan harinya kita diperkenalkan kepada seorang sheriff lokal bernama Sheriff Weaver. Dia menerima informasi bahwa ada seorang gadis bernama Crystal telah hilang di gurun tersebut. Kembali ke tempat Charlie tepat saat dia sedang duduk untuk sarapan, Sheriff Weaver kembali mengetuk pintu sambil bertanya atas kehilangan seorang wanita cantik bernama Crystal. Dan agar suasana tidak tegang, Charlie lalu melontarkan beberapa lelucon. Yang bikin mengejutkannya lagi adalah si Sheriff ini malah tertawa mendengar candaannya si Charlie itu. She's so pretty she could make a wild boat chirp. I will. No, well, I was just having. So you just talking in one-liners now? Huh? Tell me a joke. Yeah. And I love it. Setelah Sheriff pergi, Charlie duduk di depan TV dan mulai menonton acara TV yang ada. Namun tiba-tiba dia melihat sebuah iklan yang menarik perhatiannya. Iklan itu tentang sebuah klub komedi yang sedang mengadakan malam open mic untuk para stand up komedian. Charlie langsung merasa sangat senang dan bersemangat dan merasa ini adalah kesempatan emas yang sudah lama dia tunggu-tunggu untuk mewujudkan impiannya menjadi seorang komedian terkenal. Akhirnya tanpa pikir panjang dia segera memutar lagu favoritnya seolah merayakan momen tersebut. You know how hard it is to get out there and do stand-up comedy? Namun saat lagu itu diputar, ada hal yang mengejutkan terungkap. Ternyata lagu itu dinyanyikan oleh Crystal, gadis yang saat ini sedang di rumahnya. Crystal ternyata adalah artis favorit Charlie dan dia baru menyadari bahwa itulah alasan sebenarnya mengapa dia belum membunuh si Crystal. Kemudian saat Charlie sedang memotong daging yang sudah lama, Eleanor kembali dan dengan santai meminta bakso daging yang dibuat Crystal. Namun Charlie menjawab dengan tegas, "Belum sekarang." Setelah itu Charlie mendekati Crystal, namun dia panik dan langsung melawan, menuduh Charlie berniat buruk kepadanya. Keesokan harinya, dua pemburu harta karun sedang berada di gurun. Setelah mencari-cari, mereka akhirnya menemukan tempat yang diyakini menyembunyikan harta karun. Namun mereka sangat terkejut karena peti harta karun itu sudah menghilang.
Dengan rasa curiga mereka melihat rumah Charlie yang tepat berada di seberang lokasi tersebut dan mulai mencurigainya. Sementara itu, di dalam rumah Charlie membuka peti misterius yang telah dia temukan. Namun sayangnya di sini kita tidak diperlihatkan isinya. Namun Charlie bergumam pelan, ini ilegal, yang memberikan petunjuk bahwa isi dari peti tersebut adalah sesuatu yang berbahaya. Di luar rumah, kedua pemburu harta karun memutuskan untuk menyusup ke dalam rumah Charlie. Di dalam sana, mereka menemukan kristal terikat di tempat tidur dan mereka sangat terkejut melihatnya dalam keadaan seperti itu. Sebelum mereka bereaksi, Charlie muncul. Salah satu pria melawan, namun Charlie langsung menyerangnya dengan sangat brutal. Kemudian saat memeriksa saku celana dari pria itu, Charlie menemukan sebuah selembaran untuk klub komedi yang sama dengan tempat yang dulu dia impikan untuk tampil. Melihat alamat tersebut tentu saja membangkitkan kembali impian Charlie untuk menjadi seorang komedian. Namun meskipun semangatnya terbakar, dia merasa di dalam hatinya bahwa dia belum siap. Tapi semakin dia melihat dirinya di cermin, semakin dia merasa ragu. Keraguan itu pun mulai merasuk ke dalam pikirannya dan rasa percaya dirinya perlahan-lahan mulai retak. Crystal! See what I gotta put up with here? Kemudian Charlie mendekati kristal dan dengan ragu meminta bantuannya. Meskipun terkejut dengan permintaan yang tiba-tiba itu, kristal mendengarkan dengan perhatian. Charlie membuka diri tentang impiannya menjadi seorang komedian dan mengakui bahwa dia merasa butuh bimbingan. Kristal sadar bahwa kerentanannya ini akhirnya memberikan dukungan. Dia mengingatkan Charlie bahwa tampil di panggung adalah tentang mengambil resiko dan bahwa dia harus berani melangkah meskipun ada ketakutan. Akhirnya setelah terinspirasi oleh kata-kata tersebut, Charlie mulai mengumpulkan keberanian di dalam dirinya. Dengan tekad yang baru, dia pun menuju klub komedi tersebut, siap untuk mengambil langkah besar dalam mewujudkan impiannya. Di dalam klub komedi, suasana sangat sibuk dengan para komedian lain yang sedang bersiap-siap untuk tampil. Charlie yang masih merasa canggung bertemu dengan Bruce, bartender yang ramah. Bruce memberitahunya untuk mengisi formulir pendaftaran agar dia bisa tampil. Dengan sedikit kebingungan, Charlie pun menulis nama panggungnya, yaitu Cannibal Comedian. Guest coming for you guys, a special treat. With Jim Carrey. You know, technology today, man, they're taking over our kids. Setelah itu suasana semakin hidup ketika pemilik klub naik ke panggung untuk membawakan leluconnya sendiri. Penonton langsung tertawa terbahak-bahak menikmati setiap kata yang dia ucapkan. The next comic coming to the stage. Charlie, give it up for Charlie, y'all. Setelah penampilan Carrie selesai, kini giliran Charlie untuk naik ke panggung. Dengan perasaan campur aduk antara gugup dan juga penuh harapan, Charlie melangkah ke depan mikrofon. Dia merasa sedikit cemas tetapi bertekad untuk mencoba. That was getting pretty bad. Untungnya setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Charlie mulai menceritakan lelucon-leluconnya. Lelucon yang gelap dan juga aneh, sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan bisa diterima oleh halayak sekitar. Namun mengejutkannya lagi, para penonton mulai tertawa. Mereka menikmati setiap leluconnya. Bahkan Carrie yang dikenal dengan selera humor yang tajam tidak bisa menahan tawa dan terlihat sangat terhibur. Hey, I'm Carrie. So where have you been hiding, huh? So I do a show here on Tuesdays. Setelah Charlie selesai tampil, Carrie yang terkesan dengan penampilannya menyapa dengan penuh semangat. Dengan senyum lebar, dia bercanda dan mengundang Charlie untuk tampil lagi minggu depan. Carrie bahkan menyarankan agar dia membawa mayat, kali ini yang bisa merujuk pada dark jokes-nya Charlie yang cukup ekstrim. Namun si Charlie yang tidak menangkap bahwa itu adalah lelucon, menganggapnya serius dan merasa semakin percaya diri. Begitu dia keluar dari klub,
Dia langsung memberitahu Crystal tentang bagaimana penonton bereaksi begitu positif terhadap penampilannya. Dia bahkan berterima kasih kepada Crystal, mengungkapkan bahwa motivasi yang Crystal berikan benar-benar membuat perbedaan besar. What a drag. Keesokan harinya, Charlie tiba kembali di klub dengan tas besar yang berisikan mayat sungguhan. Terinspirasi oleh foto-foto komedian legendaris yang terpajang di dinding itu, dia merasa semakin termotivasi untuk melangkah lebih jauh dalam karir komedinya. Dengan penuh percaya diri, Charlie memasuki klub siap untuk tampil dengan cara yang sangat berbeda. Alright, coming to the stage is Saat Charlie tampil di atas panggung, humornya yang gelap berhasil dengan sempurna dan penonton langsung menyukainya. Mereka tertawa terbahak-bahak menikmati setiap lelucon yang dia sampaikan. Of course you'd like that joke. Charlie sangat senang dengan keberhasilannya. Untuk merayakan, dia mengundang Crystal dan mengadakan sebuah pesta. Namun suasana pesta itu tidak biasa. Charlie memaksa Crystal untuk memakan daging manusia, bagian dari kebiasaannya yang mengerikan. Crystal merasa sangat terganggu dan menolak permintaan tersebut. Namun Charlie yang tidak bisa menerima penolakan akhirnya mengikat Crystal kembali di kamar tidur, memaksanya untuk berada di bawah kendalinya. Boost here. Try this edible. Kemudian di pertunjukan lainnya, Charlie melihat seorang pria di antara penonton yang bersikap kasar. Pria itu mengacaukan pertunjukan dengan menghina komedian lain dan mengatakan bahwa lelucon mereka tidak lucu sama sekali. Ketika giliran Charlie untuk tampil, pria yang sama kembali mengolok-oloknya. Pria itu bahkan menantang Charlie untuk memakannya, seolah-olah dia sedang menggoda sesuatu yang mengerikan. Kemudian setelah pertunjukan selesai, pria itu kembali menghina Charlie, membandingkan leluconnya dengan mayat membosankan, tidak bernyawa dan tidak lucu sama sekali. Charlie yang merasa dipermalukan dan sangat marah tidak bisa menahan emosinya. Dengan penuh amarah dia pun mengejar pria tersebut, menghabisinya dengan sangat brutal. That's 10 minutes I'll never get back. Di pertunjukan berikutnya, lelucon Charlie semakin tajam dan juga gelap, dan penonton semakin gila. Mereka tertawa lebih keras seolah setiap kata yang keluar dari mulut Charlie semakin menggugah dan membuat mereka terhibur. Yes, I only eat vegans now. Which of course, Setelah pertunjukan, Carrie si pemilik klub berbicara dengannya. Saat itu dia melihat potongan kulit aneh yang mencurigakan di dalam tas Charlie. Carrie terkejut, namun Charlie dengan tenang meyakinkannya bahwa itu hanyalah barang palsu dan buatan tangan bagian dari properti panggungnya. The natives would live there are fucking weird too. People really seem to like the whole killer camp. to a music festival, for a quick bite. Di sini Carrie masih curiga, dia penasaran dan mulai bertanya lebih jauh tentang kehidupan Charlie. Ketika Charlie menyebutkan bahwa dia tinggal di daerah gurun yang bernama Desert Road, Carrie langsung terkejut. Dia mendengar rumor dari masa kecilnya bahwa daerah itu dulunya adalah rumah bagi para kanibal, tempat yang sangat angker dan penuh dengan kisah-kisah menakutkan. Carrie pun bertanya dengan hati-hati, mencoba memahami lebih jauh bagaimana Charlie bisa membuat materi komedi yang begitu unik tentang kanibal. Charlie dengan tenang mengakui bahwa dia tidak perlu mengarang materinya karena dia memang menjalani hal tersebut setiap hari. Waduh. Carrie tertawa mendengar jawaban Charlie seolah menganggapnya sebagian dari lelucon. Namun di dalam hatinya dia merasa cemas. Meskipun dia berusaha untuk mengabaikan perasaan itu, kenyataannya bahwa Charlie begitu percaya diri dengan komedi gelapnya membuat terkesan dan sedikit khawatir. Hey, next drink is on me for this guy. Popularitas Charlie yang semakin meningkat membuat suasana di klub semakin berbeda dan secara perlahan Carrie mulai merasakan kecemburuan.
Kemudian di rumah, Charlie sedang duduk membaca koran. Lalu tiba-tiba Eleanor datang. Dengan rasa ingin tahu, Eleanor bertanya mengapa Charlie tidak lagi menjual bakso daging seperti dulu. Charlie dengan senyum bangga menjawab bahwa dia telah meninggalkan profesi tersebut. Sekarang dia adalah seorang komedian dan dia merasa itu adalah langkah yang lebih besar dan lebih berarti bagi kehidupannya. Namun meskipun popularitasnya semakin meningkat, segala sesuatunya mulai melambat. Meskipun sudah dikenal banyak orang, Charlie mulai kesulitan mendapatkan jadwal tampil. I wanted a taste of her. Don't you laugh. Fuck gave you permission. Get back. Diketahui slot-slot di klub sudah terisi penuh oleh komedian lain dan dia merasa seolah ada hambatan yang sedang menghalangi jalannya. We had a great set a few weeks back. Frustasi mulai merasuki pikirannya dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Charlie pun mengungkapkan semua kekesalannya itu kepada Bruce, yakni bartender yang sudah cukup mengenalnya. Bruce dengan sikap tenang dan penuh pengertian mencoba meyakinkan Charlie bahwa waktunya akan datang lagi. Stabbed you in the back. Keesokan harinya Charlie datang ke klub dengan penuh harapan, berharap dia bisa tampil. Namun saat dia tiba di sana, semua slot pertunjukan sudah terisi. Frustasi dan merasa kalah, dia pun pulang ke rumah. Dia merasa seperti gagal dalam mengejar impiannya. Di rumah, Sheriff Weaver datang untuk makan bakso daging yang sudah disiapkan oleh Charlie. Sambil menikmati makanannya, Charlie meluapkan perasaannya tentang kesulitan yang dia hadapi belakangan ini, terutama dalam mendapatkan pertunjukan baru. Namun meskipun begitu, Sheriff Weaver berusaha menghibur, mengatakan bahwa segala sesuatu akan membaik. Charlie merasa karir komedinya mulai A merosot. little hectic lately. I don't know what to do. Charlie yang semakin terperangkap dalam dunia kelamnya akhirnya manusia kepada Kristal untuk dimakan. Meskipun merasa terganggu, Kristal entah karena rasa takut atau karena dia sudah terlanjur terjebak di dalam dunia Charlie, dia pun mulai tertarik dan menerima tawaran itu. You know, they eat it, they get sick, they little Mr. Muffy. Kemudian di klub, Charlie tidak bisa menahan frustasinya lagi. Dia mendekati Carrie dan menghadapi pemilik klub itu dengan kemarahan yang membara, mempertanyakan mengapa dia tidak dilibatkan lagi dalam penampilan berikutnya. Carrie tanpa ada rasa penyesalan dengan jujur memberitahu Charlie bahwa lelucon tentang kanibalnya sekarang sudah ketinggalan zaman dan penonton mulai bosan. Baginya lelucon Charlie tidak lagi menarik dan sudah tidak relevan. Mendengar hal itu, Charlie merasa marah dan sangat dihianati. Dengan wajah marah, dia pun pergi dari klub merasa dipermalukan dan ditinggalkan. I don't think that at all. Really? Kinda stupid. Sesampainya di rumah, Charlie melampiaskan amarahnya kepada Kristal. Dia menyalahkan atas kegagalannya, merasa bahwa hidupnya hancur dan tidak ada gunanya lagi. Dalam amarahnya itu dia berkata bahwa semuanya telah berakhir. Namun Kristal mencoba menenangkan Charlie, mengingatkan dia bahwa leluconnya masih memiliki kekuatan dan bahwa dia masih bisa bangkit. Dia berusaha meyakinkan Charlie bahwa dia punya potensi. Sementara itu, Carrie mulai mempersiapkan pertunjukan komedi besar yang akan datang. Namun dengan cara yang sangat licik, dia mencuri materi lelucon Charlie untuk digunakan dalam pertunjukannya sendiri. Meskipun temannya sudah memperingati agar tidak melakukan hal itu, Carrie bersikeras dan tetap membawakan lelucon kanibal Charlie di atas panggung klub. Unfortunately, it's weekly. Di antara penonton ada Sheriff Weaver yang langsung mengenali materi yang dicuri dan segera memberitahu Charlie tentang hal tersebut. Informasi tentang pencurian materi ini pun membuat Charlie semakin marah. Dia merasa dihianati bukan hanya oleh Carrie, tetapi juga oleh dunia yang dulu dia impikan untuk menjadi bagian dirinya. Pit, where tickets are still free. Located in the middle of the desert. How convenient. Come on down now. Malam itu setelah pertunjukan yang penuh ketegangan, Carrie pulang tanpa menyadari bahwa Charlie mengikuti dari belakang membawa kampak, dan inilah yang terjadi. Dramatic.
Setibanya di rumah, Carrie yang kini tergeletak kesakitan mulai menyadari kenyataan mengerikan yang ada di depan matanya. Di dalam rumah, Charlie terdapat mayat-mayat tergeletak di mana-mana. Carrie menyadari dengan ngeri bahwa Charlie ini bukan hanya membuat lelucon tentang kanibal. Dia benar-benar menjalani hidup sebagai kanibal, membunuh dan memakan manusia. Karena ketakutan, Carrie mencoba merayu Charlie menawarkan semua yang dia miliki termasuk klubnya agar si Charlie ini bisa menghentikan kekejaman itu. Namun Charlie yang sudah muak dan tidak bisa dibujuk lagi, kemarahan dan kebencian yang membara ini pun sudah ada dalam dirinya. I'm not gonna eat you. Oh, who does that remind you of? Hang on. Ketegangan meningkat dan di dalam kekacauan itu, Crystal melihat peluang untuk kabur. Crystal menyerang Charlie dengan sekuat tenaga dan melarikan diri berlari sejauh mungkin. Namun sebelumnya ternyata Crystal merekam sebuah pengakuan dalam kaset. Kaset yang sama yang dulu digunakan Charlie untuk menyetel musik. Kaset itu kini berisikan kebenaran tentang kejahatan Charlie, sebuah pengakuan yang akan mengungkapkan segalanya. Setelah itu Crystal pergi ke klub dengan penuh percaya diri dan mengejutkan semua orang dengan membawakan lelucon kanibal, sebuah sentuhan baru pada materi yang sudah sangat gelap. Di sana ternyata ada Eleanor. Eleanor masih terobsesi dengan daging manusia dan jelas sekali dia sangat menikmati penampilannya Crystal. Those cannibals ain't funny? Well, they can eat me. Sementara itu di sisi lain, Sheriff Weaver tiba di rumah Charlie. Lalu dia menemukan Carrie yang terluka parah. Carlie memohon bantuan kepadanya. Namun Weaver yang telah melihat begitu banyak kekerasan dan kegilaan di dalam hidupnya, dia pun menolak untuk campur tangan. Namun sebelum kredit bergulir, film ini memberikan petunjuk bahwa ceritanya belum berakhir guys. Di layar monitor muncul sebuah tampilan singkat yang menggambarkan kilasan dari kejadian-kejadian yang belum terungkap, serta petunjuk baru yang mengarah pada kemungkinan sequel selanjutnya. Tamat, ending yang benar-benar sangat gantung dan tidak diharapkan penonton guys. So itu deh guys, sebuah alur cerita film yang gue ceritakan malam ini. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Seperti biasa kalau misalkan kalian suka, boleh banget buat minta like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe aja, karena kedepannya bakalan banyak banget cerita-cerita menarik yang akan saya bahas. So sekian dari gue, see you next time.